Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam wudu'an qiyadah wal imana tasdiqa wa idana wassalatu wassalamu ala abdulir rusul wa akramal anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin atqalaqiya wa ala alihi wa sahbihi sadatin nujabai wal fudala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mukami tanzilih wallahu a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffatumul malaika wa ghasyatumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun segenap para asatidzah, para hujat dan segenap jamaah Majlis Taklim Al-Sutus Shadiqiyah yang sama dirahmati Allah, wa bil khusus sahibul majlis yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Manhal, yang kami hormati Ustaz Agus, Ustaz Iwan dan segenap asatid yang lain, ibu-ibu hadirat dan semua jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini Allah masih perkenankan kita dengan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat berkesempatan untuk mendatangi majelis ini meskipun dalam keadaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ujian sekaligus ujian untuk kesetiaan kita mendatangi majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada beliau yang menjadi teladan dan panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang ajaran dan teladannya tentu kita berusaha terus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu 2 minggu yang lalu kita sama-sama telah mengikuti rihlah perjalanan wisata religi yang tentu saja ini menjadi pengalaman rohani buat kita semua. Terlepas kekurangan dan kelebihan, tentu banyak pengalaman yang bisa kita timba di dalam perjalanan itu, tentu untuk penguatan ya buat kita dalam nikmatnya perjalanan itu akan menjadi penyemangat, pemicu kita untuk terus menggalakkan untuk mengikuti kajian-kajian buat nambah ya nama-nama pahala sekaligus juga bekal buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut pada kajian Zadul Ma'ad, kajian untuk bekal pulang ke sana. Tentu kita perlu mendapatkan ya wawasan ya apa yang harus kita persiapkan. Tentu dalam kitab ini banyak manfaat buat kita semua. Halaman berapa Ustaz? 88.
8 berapa? 88 ya. Di halaman 88 ya. Berarti mulai dari atas ya, wasuila. Oh di bawah ya, di bawah. Baik, di bagian baris bawah dia bahkan bawah dari waqalan Nabi ya. Saya baca dulu pernyataan makalah ini dari hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa la yajma'u man la aqla lahu wa yastaghilu bi syahawatiha man la fahma lahu wa alaiha tasanu man la ilma lahu wa laha yasudu man la lubba lahu wa ilaiha yas'a man la yakina lahu. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma zala Jibrilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan wa ma zala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharramu talaquhunna wa ma zala yusini bil mamlukina hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fihi wa ma zala yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu fariidatun wa ma zala yusini bis salati bil jamaati hatta dhanantu annahu la yaqbalullahu salatan illa bil jamaah wa ma zala yusini bi qiyamil laili hatta dhanantu annahu la nauma bil laili wa ma zala yusini bi dzikrillahi hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Wa qala an-nabiyyu, artinya telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Isi sabdanya ad-dunya, dunia itu darun. Ya, darun artinya rumah. Rumah bagi siapa? Man la darolahu, bagi orang yang tidak punya rumah. Jadi kata Rasulullah, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah ya. Wa malun man la malalahu. Dunia itu juga termasuk sebenarnya malun, harta ya. Harta tentu saja bagi orang yang tidak punya harta. Malun man la malalahu. Walaha yajma'u man la aqla lahu ya. Dan dunia itu ya, dan karena dunia mengumpulkan harta orang yang tidak punya akal, yang tidak berakal. Wa yastahilu bisahawatiha man la fahma lahu. Sibuk terhadap dunia orang yang tidak punya kepahaman ya. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu ya. Dan atas dunia bersedih orang yang tidak punya pengetahuan. Walaha yahsulu man la lubalahu ya. Ahlan wa sahlan buat Pak Kiai Jamil NC ya. Walaha yasulu man la lubbalahu. Dan karena dunia menjadi hasud, orang itu menjadi hasud, man la lubbalahu, orang yang tidak punya pikiran ya. Wa ilaiha yas'a man la yakinalahu. Dunia juga mencari dunia orang yang tidak punya keyakinan. Ini nasihat yang kita terima dari Rasulullah, bahwa dunia itu adalah menjadi
tempatnya, menjadi rumahnya, tempat bersemayamnya bagi orang yang tidak punya rumah. Jadi rumahnya dunia, berarti tidak ada pikiran untuk kembali ke akhirat. Ya, dunia itu juga katanya man la malalahu. Dunia itu laksana mal, harta ya, bagi orang yang tidak punya harta. Ya hartanya semata-mata dunia pikirannya ya. Pikirannya dunia. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Ya, walaha yajma'u man la aqla lahu ya. Dan karena dunia dia mengumpulkan harta bagi orang yang tidak punya akal ya. Jadi kapan lagi akalnya itu tidak digunakan bagaimana ya visi ke depan. Makanya di dalam ayat Al-Quran sering ada singgungan afala ta'qilun ya. Itu kalau bahasa orang Cirebonnya bilangnya anatah pikire gitu. Kalau kata orang saya emang lu kagak mikir, itu bahasa gitu ya. Afala ta'qilun ya. Ya, jadi dia nggak berpikir ke sana. Kemudian wa yastagilu bisahawatiha, dan sibuk terhadap dunia itu bagi orang yang tidak punya paham. Jadi kalau dia kagak paham tentang, gagal paham istilah sekarang tentang keakhiratan, pasti dunia aja lah dia kumpulin sebanyak-banyaknya. Kapan lagi mumpung di dunia itu. Jadi pikirin begitu. Kemudian wa alaiha yahzanu man la ilma lahu ya. Dan atas dunia juga dia bersedih bagi orang yang tidak punya pengetahuan ya. Jadi orang yang tidak punya kesedihan itu sebenarnya di dunia juga akan mengalami kesulitan. Ini rahasianya kenapa orang harus menuntut ilmu dunia dan akhirat ya. Katanya i'mal lidunyaka ya kan, ka'anaka ta'ishu abada, suruh cari dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi harus ada impactnya, wa'mal li akhiratika, cari juga buat akhirat biar belen, biar ngimbang. Cari buat akhiratnya, siapa tahu besok kita mati kan itu. Jadi bagaimana amalan dunia bisa menjadi bermuara amalan akhirat. Nih bergantung kita pada pembelanjaannya. Apa yang kita punya sekarang ini bagaimana bisa menjadi modal untuk keakhiratan. Begitu juga walaha yasudu man lalu balahu. Dengan sebab dunia juga orang bisa menjadi hasud ya. Bisanya dana dunia perpolitikan bangsa kita ini, bisanya orang saling menjatuhkan, itu adalah hasud. Hasud itu kan artinya dengki, kagak senang kenikmatan kalau diperoleh oleh orang lain ya. Makanya dalam istilah hidup saya menyatakan dulu bikin, bahkan ada 4 tuh, ada istilah SMOS ya. SMOS itu kan yang ini yang dianjurkan. Pertama, senang melihat orang senang. Kalau dalam bahasa agamanya namanya idkhalus surur, nyenengake wong. Bagaimana orang senang dengan perilaku kita itu, ya kan? Ya sebut saja kalau kita ada kondangan ya kan, kita diundang. Yang undangnya kan sudah, tapi mendatangi kan wajib kayaknya, ya kan? Idza du'iya ahadukum ila tu'amin falyujib. Apabila kamu diundang dalam perhelatan untuk makan, wajib mendatangnya. Insya'a tu'ama. Kalau misalnya kamu bisa makan, makanlah. Kalau nggak mau makan, wa insya'a taroka. Maksudnya bungkuslah kan gitu. Ayam pitik taruh di kardus, ada plastik tinggal bungkus kan. Itu kira-kira gitu. Itu senang melihat orang senang. Orang kondangan, orang ngawinin, nyutatin gitu ya. Ada lagi perilaku kita yang positif lagi, SMOS, susah melihat orang susah. Maksudnya apa? Kalau ada tetangga kita yang kena musibah, ya kan, kita dengar di masjid atau di musola pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semakin konsentrasi, siapa nih yang meninggal? Bahasa kita, dia teman kita, kayak bukan tapi warga kita di lingkungan kita gitu. Apalagi sering kita bersama-sama seserawungan. Rumongso kita merasa bahwa kesusahan itu adalah kesusahan menjadi bagian diri kita. Kalau sudah ada rasa empati kayak begitu, ini sebenarnya perilaku yang dikembangkan sikap orang beriman. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Tapi dalam kenyataan yang ada, yang seringkali kita dibimbing oleh ego setan kan itu, ya.
Makanya kan kemarin karena ada peristiwa pengorbanan kan kita banyak orang yang dibimbing oleh egonya iblis kan gitu. Ya seperti yang diperagakan oleh Nabi Allah Ismail, Ibrahim kan gitu ya. Dalam peristiwa pengorbanan kan sebenarnya ya bukan membunuh hewan ya pengertiannya kan, tapi sifat kehewanannya ya. Sebab setiap kita kan harus jadi Ibrahim. Setiap Ibrahim pasti punya Ismail. Ismail itu kesayangan yang kita punya. Setiap orang pasti sayang, tapi bagaimana kita bisa melepaskan bahwa Ismailnya kita adalah harta kita. Ismailnya kita adalah jabatan kita. Ismailnya kita adalah egoismenya kita, ya. Apa yang kita punya. Nah, bagaimana kita melepaskan, menyadarkan bahwa itu bukan milik kita. Kita cuma hak guna, hak pakai milik Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi ada orang dilakukan pengorbanan ya. Makanya dulu pada waktu peristiwa pengorbanan pertama kali kan pada generasi pertama ya putra Adam ya kan. Nabi Adam punya anak 2 rebutan wanita cantik ya kan. Itu dari saudara sendiri namanya Iklimah. Qabil dan Habil itu diabadikan dalam Al-Qur'an dalam historis sejarah kurban yang pertama kan gitu. Qabil itu seorang petani yang sukses ya kan. Habil itu seorang peternak yang sukses. Ketika dia ngerebutin Iklimah, siapa yang pantas mendapatkan Iklimah? Ya Nabi Adam alaihissalam, ayo silakan lu berdua korban. Ternyata kan si Qabil agak curang. Dia petani berhasil, tapi suruh korban ngasih buah-buahnya udah busuk-busuk. Yang dia udah kagak makan dikasih orang kan gitu. Ya kan gitu. Sedangkan si Habil ya dia jujur, yang dikorbankan benar-benar binatang yang bagus-bagus kan gitu. Akhirnya terjadilah korbannya diterima menjadi korbannya si Habil. Timbullah hasud, itu sakit hati dari si Qabil. Dia bilang, qala la aqtulannak, lu pasti gua libas lu, gua bunuh bakalan lu kan begitu kan gitu. Ya kan, pengen begitu. Tapi kan candaannya apa si Habil, Allah enggak nerima korban kita kecuali nilai ketakwaannya. La yanallahu wa la yakilanu yanaluhu taqwa minkum, ketakwaannya itu moralnya. Itu sebab karena mereka melakukan hasud. Jadi peristiwa hasud itu dari dulu udah ada kan gitu ya. Baru nanti korban versinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu ya, Ibrahim alaihi salam dia melakukan korban. Itu juga menjadi mata ujian sebenarnya. Bukan Allah itu nyuruh Ibrahim ya menyembelih Ismail sebenarnya, tapi istilahnya semangat hayawani yang ada pada manusia supaya hilang kan gitu. Yang itu di dalam impiannya ya kan, yang sehingga diabadikan di dalam ritual ibadah haji umroh ada istilah Yaumut Tarwiyah, ada yang namanya Yaumul Arafah. Itu kan Yaumut Tarwiyah ya tarwa, Ibrahim itu kan meragukan dengan mimpinya pertama. Padahal itu teguran karena dia bernazar. Waktu dia nikah dengan Siti Hajar, disuruh sama bini yang pertama, udah bang, lu kelihatan galau. Nah, kawin aja lagi bang. Sama siapa kok kawin? No, pembantu kita. Jangan lihat itemnya, ya kan gitu. Tapi ini luar biasa, kawinlah sama Siti Hajar kan gitu. Dia pesta, motong kambing hampir 1000 ekor. Kan berarti kakinya udah 4000 kan gitu. Sama sapi 300 ekor. Berapa tuh kakinya? Saking senengnya yang namanya kucing garong dikasihkan peda. Dia pasti demen banget kan gitu. Dia pesta pora ya kan. Akhirnya membuat masyarakat ini kagum. Ini Ibrahim hebat amat. Kenduri yang buat dimakan ada, buat diteng-teng ada kan gitu. Saking senengnya begitu, Ibrahim keluar sambil meteng-teng. Apa lu kata? Buat gua mah kambing 1000 ekor kecil kan gitu. Sapi 300 belum seberapa. Bila perlu lihat nih, nanti kalau gua punya anak laki-laki, gua potong kan gitu. Malaikat lewat itu, ada catatan. Kan jadi nadar tuh kalau punya laki-laki ya ditegur begitu dia nikah sama Siti Hajar, terus kawin, dia rasa enak, habis enak ya enak, lama-lama gede kan punya anak kan gitu. Dianya pergi saat itu karena satu pondok dua cinta, nggak terima kan gitu. Pulang Ismail udah gede, ya kan dia tanya tuh, no, ini ngomong-ngomong anak saya cakep banget. Lah kan lu yang miskol bang, katanya kan gitu. Udah gede tuh, udah remaja kan gitu. Disitulah Ibrahim mulai jatuh cinta sama putranya. Kemana aja berdua kan gitu. Sampai kembali membangun Ka'bah tuh, ya kan.
sampai ada telapaknya di sono. Kalau kita pergi haji kan namanya makom Ibrahim. Itu bukan makam, makom, petilasan, tempat di mana Ibrahim itu menjijikan kakinya di situ. Disitulah Allah mulai timbul cemburu. Tuh, gua kata juga apa kan? Pas gua kasih anak, ya begitu. Dia lebih sayang sama anaknya daripada gua kan gitu. Ditegor itu tanggal 8, ya tarawwa, ya kan? Ya kan? Terus malamnya itu tanggal 9 mimpi lagi. Itu kan nggak gampang. Rata-rata karena dia imannya kuat, semangat dia untuk berkorban. Panggillah Ismail. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran kan? Ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fandur madza tarum. Itu bahasa dialog yang memberi semangat. Ya bunayya, wahai putraku, ya kan? Inni ara fil manami, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi. Ya fil manami adbahuka fandur madza taro, ya kan? Dibilang apa nih? Saya disuruh menyembelih kamu. Pandur madza taro, coba apa pendapat kamu? Padahal Ibrahim punya hak veto kalau mau jelibas anaknya, haknya dia kan. Tapi enggak, dia ngajak dialog kepada anak muda, luar biasa, ya kan. Karena di dialognya sangat bagus, akhirnya ya jawaban Ismail sampai takut kan gitu. Dia jawab, ya abati, wahai bapakku. Wahai bapak, ya kan. Bak kan bahasa kitanya, ya kan. Ya kan, apa dia bilang? If'al, kerjain bak kan gitu, ya kan. Maru apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah nih Pak, mail nih Pak kan gitu. Insyaallah menjadi orang yang sabar. Sepakat kan gitu. Tapi kan nggak gampang sepakat itu, udah sama-sama sepakat. Panggil emaknya ya kan. Siti Hajar. Siti Hajar gimana nih? Kalau mungkin panggil sekali mah ayang beb kan gitu. Gimana nih? Kan gitu istilahnya. Mau disembelih kan gitu. Akhirnya kata jawaban di Siti Hajar, ya ayah mah apa kata abang? Mau kata abang harus sebelah lah kan gitu. Jadilah sepakat untuk mengadakan istilahnya eksekusi Nabi Ismail besok kan gitu ya. Nah ternyata ini ada bocoran. Iblis mulai bersepakat. Iblis kan ada kroninya ada 9, ada Zalitun, ada Walhan, ada Zakun kan macam-macam. Bersepakat, yuk besok Ibrahim kita gagalin. Jangan sampai proyek ini terjadi nih, bahaya ini kan gitu. Lah pagi-pagi Ismail, lu kira-kira pesan terakhir apa? Kata Ismail, udah Pak, nanti kalau motong saya jangan lupa tuh goloknya biar tajam. Jangan sampai nyakitin kan gitu, biar tega. Terus nanti pakai baju yang paling bersih, yang paling putih, itu nanti pasti belum darah, kasih emak kan gitu. Udah siap kan gitu, ya kan? Udah sama-sama siap, berarti sama-sama pasrah ya. Ibrahim, ya putra kesayangan siap disembelih, Ismail juga siap dengan mengorbankan nyawanya. Ya, tapi dengan kearifan Allah Subhanahu wa taala pengen nguji doang, negur seberapa jauh itu istilahnya Ibrahim pernah jatuh kata kalau punya anak bersembelih, ya kan. Tapi kan Allah dengan kearifannya, begitu Ismail sudah batang lehernya udah disiapkan dengan golok ya yang terhunus, ya kan, Allah turun tuh malaikat Jibril, no lu bilangin, ya kan, jangan jadi lu potong itu Ismail kan gitu. Kasih aja nih kambing yang gede. Wa fadainahu bidzibhin adzim, tuh kasih kambing yang gede. Makanya kan korban mualanya mah kambing kan gitu kan. Bukan sapi kan gitu, kambing kan gitu. Nah, kemarin Piki baru menentukan ada banada karena Nabi juga korban dengan badana, dengan onta. Itu di situ kiasnya. Jadilah seot potongan. Tapi kan kagak jadi, cuman nguji seberapa besar kesungguhan Ibrahim tuh. Kalau saat itu diperkenankan Ismail dipotong, berarti kita yang punya anak laki-laki tiap tahun harus dikorbankan kan gitu. Ternyata tidak, bukan anaknya, tapi semangat pengorbanannya tuh istilahnya. Nah di situ ada juga eksekusi setan bercampur tangan kan gitu ya. Nah kayak gitu ketika mau disembelih sama-sama, setan langsung maju. Kan setan udah bosnya kan gitu, ada kroninya ya. Kata setan, yuk kita sepakat, lu ganggu Ibrahim, lu ganggu Ismail, kan gitu masing-masing. Pertama Ibrahim deketin sama iblis tuh, gua kata mah lu, ya kalau gua sih gua kagak bagel begitu. Ini lu kan baru punya anak atu-atunya, saat itu kan belum punya anak Ishak ya kan gitu. Mendingan lu kabur kan gitu, ngapain perintah kayak begini nih, perintah kagak benar. Hoak nih katanya kan gitu. Itu kata iblis kan gitu. Ibrahim karena dia imannya udah mantep, dia kagak banyak omong. Diambil aja batu tuh kerikil, dia sambit tuh. Ya,
sampai istilahnya terkencing-kencing tuh iblisnya kan gitu. Lah itu kan menjadi jamarat sekarang orang lontar jumroh di situ kan gitu. Ibrahim begitu, Ismail juga begitu. Lu kabur, kapan lagi nih? Bahaya nih kan gitu. Ismail juga kan udah mantap sambit lagi. Akhirnya begitu mau disembelih, ternyata leher kambing. Bunyinya makan dibilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Itu kan jadi sekarang menjadi sejarah pengorbanan yang kita dianjurkan tiap tahun kan gitu. Malah buat Nabi makan itu wajib. Kalau ada ayatnya kan wajib ya. Surat apa? Al-Kautsar tuh, inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar, nikmat yang seabrek, banyak kan gitu. Enggak kehitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ya. Yang diminta oleh Allah cuma apa? Setelah inna atau nekal kaus fasolli. Lu jangan lupa sebagai seorang muslim resikonya harus sholli, membayang kan gitu. Jangan tinggalin. Katanya muslim kan gitu. Muslim agamanya Islam. Islam itu isya subuh, lohor, asar, maghrib kan gitu. Jangan tinggalin. Nah ini maksudnya pas sholli itu sholat Idul Adha. Pas sholli, sholatlah kamu. Habis itu baru wanhar. Bentuknya amar. Berarti kan perintah. Ya kan? Makanya Nabi bilang umirtu binahri, aku diperintah untuk berkorban, wa sunnatun lakum, sunnah bagi kamu. Jadi buat Rasul wajib. Makanya dia waktu berkorban bilangnya apa? Allahumma minka wa ilaika min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Tuh, dia wajib, tapi buat kita sunnah. Artinya apa? Tidak memberatkan. Tapi sunnahnya oleh para fuqaha disepakati dengan kata mu'akkadah. Dari kata akada yu'akidu mu'akkadatan. Banget dikuatkan. Amat sangat dianjurkan. Makanya sunnahnya alal kifayah. Kalau bisa yang anaknya 5, bapak ibu setahun paling kagak 1 orang dibikinin korban. Itu yang lain gugur kan gitu. Syukur-syukur bisa semuanya. Maksudnya kan begitu. Nah ada hadis yang ekstrim kan. Man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dari kurban, dia istilahnya ada duit yang berlebih kan gitu. Untuk melakukan korban bisa. Kalau dia kagak mau korban, fala yaqrabanna. Tuh ada nuntuk kisakila. Lu percuma, ya jangan deket-deket sama musola kan gitu gitu. Itu apa begitu tuh? Maksudnya satu keharusan. Nah, kita lihat dari sini bahwa itu sebagai syukur nikmat, tapi orang kagak gampang, pasti ada yang cemburu. Timbulan nama tadi hasud, walaha yasudu man la lubbalahu. Kita ingin berbuat baik, pasti ada orang yang pasti kongkiren. Kata manusia itu kan 2 kata, man dengan nusia. Man itu uang, jalmi, ya orang. Nusia lali. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna, ya kan? Ya, pasti punya kekurangan setiap manusia. Nah, kekurangan-kekurangan itulah sebagai sifat mutlak asasi bagi manusia. Tapi bagaimana mereka bisa berbuat positif untuk kepentingan negeri, ya sebesar-besar. Seharusnya kan begitu. Asalnya kita makan di warung aja lain kan. Kalau makan di warung, ya Ustadz, Pak saya makan separuh aja. Kata udangnya, Pak nggak bisa separuh-separuh. Ya udah, gua makan 2, makan 1, gua bayar harga 2. Masih pantas kan gitu. Untung tuang dagang, tapi halal. Makan separuh, tapi gue bayar harga 1 kan gitu. Nggak apa-apa tuang dagang. Mereka kagak rasa malu. Makanya Islam mengajarkan al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tapi mereka al-haya minal iman. Lu malu-malu kagak bakal keduman. Kapan lagi kan gitu tuh. Itu bedanya ya kan. Ya Bapak lihat ya, saya sering cerita di hadapan Bapak-bapak nih. Kalau politisi ketangkep sama istilahnya orang biasa di lingkungan, nyolong ayam kan gitu. Saking kagak punya duitnya buat makan, nyolong ayam, ketangkep basah, dibawa sama Hansip ke pos ronda kan gitu, diinterogasi. Malah sekarang kejadian kan bisa mencuat karena publikasi begitu hebat di center televisi. Dia masih ada rasa malu, dia tutupin pakai jaket kan gitu. Berarti kan dia masa malu. Kalau rasa malu berarti dia itu masih ada imannya kan gitu. Tadi mah lagi istilahnya aja lagi collab kan gitu. Itu malu. Coba Bapak lihat di politisi, emang ada rasa malu ketika dia seorang koruptor besar gitu, ketangkep, pakai baju mereknya KPK gitu, di televisi, di center, lah dadah sama temennya akan gitu. Berarti gak ada rasa malu. Kalau gak ada rasa malu, berarti kagak ada imannya. Memang mereka itu tidak dipersiapkan untuk beriman.
Ya kalau janji sih ya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah terjadi itulah yang dalam diri kita. Karena apa? Mereka sudah ada intrik di sana, pasti akan terjadi saling menghasut, itu pasti terjadi. Benar atau tidak wallahu bisawab, itu yang menjadi pemandangan hari-hari kita, ya kan? Jangan banyak-banyak lah itu aja Pak. Jadi ini hanya sekedar kilas info buat Bapak kalian memanai. Kemarin kita sudah melewati Idul Adha, mudah-mudahan sebagai satu kemuliaan yang bisa kita cermati, menjadi inspirasi buat kita. Ternyata semangat pengorbanan harus kita lakukan. Termasuk kayak begini kan pengorbanan, ya kan? Waktu, ya kan? Ini hujan, orang kan ujian kan gitu. Gue berangkat apa kagak ya? Kata setan, udah dengan tidur no kan gitu. Kita pengen menjadi seorang Abdullah, pegang bantal guling jadi Abdul Bantal kan, bisa jadi begitu tuh kayak gitu. Ini diuji kita kayak begini, kesetiaan gitu. Kayak kemarin yang menjadi panitia kurban juga pasti diuji juga. Kadang-kadang ini pekerjaan jadi panitia kurban itu kita bener kagak orang puji, jeleknya dicari-cari, ya kan. Misal orang kebetulan mustahiknya ada 500, ya kan. Kemudian kambingnya cuma ada 2, mau dikasih siapa? Dikasih misalnya pas-pasan pada masyarakat. Orang kan pasti aja ngomong kagak enak banget tuh. Disangka panitia ribet urusannya tuh. Paling udah jagain kan gitu. Ya, yang jaganya harus minimal kalau dulu kan gitu. Ditungguin itu juga. Ini tangan. Jadi perlu ketulusan hati kita dari panitia kan gitu. Gedean dikit, enakan jadi panitia no, bogenya gedean kan gitu tuh. Itu sekarang kan buruan. Sama jadi Pak RT juga sulit, ini banyak pengorbanan, ya kan? Pengorbanannya di mana? Misalnya dapat sembako satu RT misalnya 100 bungkus. Pak RT mau dikasih siapa nih? Kak RT, sementara RT ada yang warganya 300, ada yang cuma harganya 50 kan gitu. Ini kan tantangan. Pak RT kan pasti mau dikasih yang deket-deketnya nih, ya Hansip, kemudian ya Posyandu, ya istilahnya Juminten kan gitu, macam-macam PKK dikasih itu. Kata orang yang di lingkungan, Pak RT misalnya curang, yang dikasih koncoisme, yang deket-deket aja, kan gitu. Itu udah salah kan gitu. Padahal maksudnya bagus kan gitu. Perhatikan ini. Kalau Pak RT kasih, kalau gitu orang yang jauh-jauh aja, dia yang dekat jangan dikasih. Kata orang dekat, emang Pak RT warganya orang sono, kan di sini. Emang kalau dia mati kan orang mana? Tuh, itu udah pasti kan gitu. Terus dari 100 bungkus dijadikan 300, lah kan kecil. Kebetulan ada warga RT yang di jalan kereta, yang tinggal berapa orang penduduknya kan gitu. Dia dapatnya 100 juga, dibaginya pas lempeng. Warga RT sini dengan warga sono jalan bareng ke pasar. Lu dapat sembako dari Pak RT berapa? Lah gua berasnya 10 liter. Lah gua cuma 2 liter. RT lu tuh korupsi kan gitu. Itu pasti begitu tuh Pak. Tuh begitu. Ini hidup romantika. Kalau kita menjalankannya tidak dengan keikhlasan, ketulusan, pasti ini kita akan merasa jengah kan gitu, kagak enak kan gitu. Tapi dengan tulusan hati, kembali lagi tuh keikhlasan hati juga, kita juga berkorban menghadapi situasi yang kayak gitu ya. Jadi karena itu ini kembali lagi sebagai penguatan. Apa yang kita lakukan? Kita juga jadi ustadz, tantangannya banyak kan gitu. Pasti tuh sama, bener kita nggak orang puji-puji. Misalnya saya besok lagi makan di warteg kan gitu. Padahal kalau kita kan boleh ngomong, duit gua lu mau apa kan itu. Orang pasti ada yang ngomong, ini usah lagi nggak dimasakin kalau bininya, lagi ribut kali bininya. Itu pasti kan yang dicari lemahnya. Padahal kan sah, orang gua makan pakai duit gua yang bayar. Tapi orang bisa kata, ini usah lagi nggak dimasakin, mungkin lagi ribut kali sama bininya tuh. Orang yang cari lemahnya selalu begitu tuh. Ini contoh kan gitu. Makanya saya waktu dulu bagus teman-teman saya bilang waktu istri saya ngerasain kuliah di Wisma Atlet kan gitu. Waduh, itu terasa banget. Saya makan di warung begini kata orang kan gitu. Saya beli nasi bungkus sampai di rumah. Ya makan tapi sambil keluar air mata gitu. Sampai bilang makan sendiri, minum sendiri. Biasanya kita dilayani kan gitu. Itu kagak enak bener kan gitu. Sampai saya bilang itu di radio, ternyata manusia dibikin dari 350 sendi. Sendi yang paling menyakitkan ternyata sendirian gitu. Kagak enak di rumah sendirian gitu. Pentingnya kita punya bini gitu, kan gitu. Kalau kagak enak dah kan gitu, ya kan?
Makanya yang udah kelamaan jadi mana dia orangnya ya kelamaan jadi duren, jangan lama-lama kan gitu, supaya sudah mendapatkan jamil, janda milenium. Lah yang perawan aja doanya begitu kan, ya Allah jauhkan saya dari virus, deketin sama yang serius kan gitu. Malah orang yang lagi jalan di ulap-ulap, bang sini mampir main ke rumah, kapan-kapan kan kita bisa serumah tuh, sampai begitu tuh kan, saking ngarepin supaya jadian tuh kayak gitu. Kita doain kan gitu ya, mudah-mudahan. Bapak saudara mohon maaf ini sedikit ngaco, tapi ya maksudnya buat ngelempeng-ngelempengin aja gitu. Pengalaman rohani kemarin jadikan menjadi satu terobosan semakin kuat kita, namanya juga Zadul Ma'ad, supaya nanti pulangnya kita ke sana masuk kategori ayyukum ahsanu amala, siapa yang mana kita paling bagus. Saya nggak menerka bahwa kita paling bagus, nggak bisa, karena yang dewan jurinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus kata kita kan belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya harus ya berbuat baik aja lah, pokoknya fastabiqul khairat. Perbuatan baik itu namanya amal soleh. Amal soleh itulah yang bakal menemani kita kita balik ya Zadul Ma'ad kan itu ya. Saya sering bilang aturan kita jalannya kayak susar ngesot, bisa jadi kayak motor lagi ngepot. Ini karena perbuatan baik kita di dunia itu. Itu yang dimaksud ayyukum ahsanu amala, tantangan. Siapa di antara kita amalnya paling bagus. Tentu kita sadar umur kita makin tua, makin pengen balik ke sana. Jadi kita buatlah persiapan-persiapan yang matang untuk amal-amal soleh kita sebagai pembekalan. Itu yang disebut dengan Zadul Ma'ad kan gitu ya. Zadul Ma'ad. Semoga manfaat. Ini aja, terima kasih juga buat kesetiaan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jamil LC ya malam hari ini kita teman tambah hangat kalau ada orang tua saya kan gitu, merasa diayomi, merasa diayemi kan gitu, enak bener dah kan gitu. Ini bentuk apa istilahnya pencatatan kerjasama yang baik, mudah-mudahan kita akan bisa berlanjut. Beliau panjang umur, sehatkan badannya, dan terus kiprahnya di masyarakat tentu saja akan diperhitungkan oleh banyak orang ya. Itu aja saya kira, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La